apa pengetahuan teman-teman mengenai akuntansi? Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Yuni Siska Saragi. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi keuangan publik angkatan 2017. Saya akan melanjutkan pembahasan bab 19 dengan judul menyelesaikan pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran verifikasi akun terpilih. Tetapi saya akan lebih fokus kepada audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan, dan aset tidak berwujud adalah aset yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal tersebut termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, hak cipta, dan goodwill. Lalu kita ke tinjauan asuransi dibayar di muka. Teman-teman dapat melihat gambar di samping ini. Nah, gambar ini dapat mengilustrasikan bahwa akun yang umumnya digunakan untuk asuransi dibayar di muka serta hubungan antara asuransi dibayar di muka dan siklus akuisisi dan pembayaran melalui perdebatan ke asuransi dibayar di muka. Perdebat dalam akun aset adalah jurnal akuisisi, pembayaran premi, asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. Kita ke pengendalian internal. Nah, pengendalian internal dalam asuransi dibayar di muka dan beban terbagi atas tiga kategori. Nah, yang pertama adalah pengendalian terhadap akuisisi dan catatan asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi. Yang ketiga, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Nah, pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sejalan dengan prosedur yang dibahas pada siklus akuisisi dan pembayaran, otorisasi tepat atas polis asuransi merupakan pengendalian penting. Lalu, register asuransi adalah catatan polis asuransi yang berlaku pada tanggal jatuh tempo setiap polis. Auditor menggunakan registrasi asuransi untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan asuransi dibayar di muka. Dan jumlah pembayaran polis yang berlaku cantumkan dalam register, karena syarat dan jumlah itu menyediakan dasar untuk menentukan jumlah asuransi dibayar di muka. Auditor secara independen akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke polis asuransi atau kontrak yang mendasari. Lalu ke pengujian audit. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh schedule dari klien yang dicantumkan setiap polis, seperti informasi tentang polis, termasuk nomor polis, jumlah cakupan, premi tahunan. Lalu yang kedua ada saldo awal asuransi dibayar di muka, yang ketiga ada pembayaran premi polis, lalu yang keempat ada jumlah dikenakan ke beban asuransi, lalu yang kelima ada saldo akhir asuransi dibayar di muka. Adapun pengujian audit beban dibayar di muka, yang pertama yaitu ada eksistensi dan kelengkapan. Nah, eksistensi dan kelengkapan ini merupakan pengujian atas eksistensi dan pengabaian polis asuransi yang berlaku dapat dilakukan pada schedule asuransi dibayar di muka. Ujian audit yang kedua, klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam schedule asuransi dibayar di muka. Biasanya penerima yang disebutkan dalam polis adalah klien, tetapi apabila ada hipotek atau hak gadai lainnya, klien ada klaim asuransi mungkin dapat dibayarkan kepada kreditor. Nah, mereview polis asuransi untuk menuntut selain klien merupakan pengujian yang baik atas kewajiban yang belum tercatat dan digadaikan. Lalu yang ketiga adalah keakuratan dan detail. Nah, ini itu merupakan pengujian audit untuk memverifikasi keakuratan asuransi dibayar di muka, melibatkan verifikasi jumlah premi asuransi, lama periode polis, dan alokasi premi ke asuransi yang belum jatuh tempo. Lalu jumlah premi untuk polis tertentu dalam periode waktunya dapat diverifikasi pada waktu yang sama dengan pemeriksaan faktur premi atau konfirmasi dari agen asuransi. Setelah selesai verifikasi, schedule asuransi dapat di-voting dan totalnya ditelusuri ke buku besar umum untuk menyelesaikan pengujian DKTN. Lalu pengujian audit yang keempat adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini yang benar dan pendebatan ke akun beban asuransi yang berbeda harus direview lagi sebagai pengujian atas laporan laba rugi. Contohnya, asuransi kebakaran atas suatu bangunan mungkin memerlukan alokasi ke beberapa akun, termasuk overhead manufaktur. Membedakan akun yang tepat dan konsistensi dengan tahun sebelumnya
merupakan pertimbangan utama dalam mengevaluasi klasifikasi. Lalu yang kelima yaitu ada pisah batas. Nah, pisah batas ini untuk akuisisi asuransi biasanya bukan merupakan masalah yang signifikan karena jumlah polisnya kecil dan jumlahnya tidak material. Jika auditor mengecek pisah batas akuisisi asuransi, si auditor ini akan melakukan sebagai bagian dari pengujian pisah batas utang usaha. Nah, demikian teman-teman mengenai audit beban dibayar di muka. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan please like, subscribe, dan share ke teman-teman yang semoga bermanfaat.